warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya bersama Agus Majid di podcast Pak RT episode ke-8 ya. Oke. Hari ini ya kita perkenalan dulu lah. Kalau Pak Mahfud ini ya termasuk teman saya sekolah dulu zaman 90-an SMP. 90-an. Kakak kelas juga lebih senior. Kenapa pakai masker, Pak? Agak batuk Ya, jadi ini dikira kopi tuh. Akan kopi bengi mesti. Jadi narasumber bukan karena disembunyikan pakai topeng itu enggak, ini aja masker aja ya, enggak apa-apa. Sebenarnya juga enggak apa-apa, kita jalan saja masalahnya. Di sini diliput pada siang hari, jadi ruangan podcast apa adanya di sini. Jadi ini diliput tidak di yang dibahas kali ini tentang kopi. Jadi panjenengan ini sebagai penikmat kopi, pengamat kopi juga. Nah, walaupun panjenengan juga profesi Pak Carik juga ya, di daerah sana penghasil kopi juga di daerah atas. Di desa Gedong ya. Desa Gedong, Kecamatan Patean. Nah, di situ di atas. Suhunya pas ya untuk pertumbuhan kopi di sana. Kebetulan untuk kopi daerah Patean itu yang paling cocok itu Excelsa sama Robusta. Jadi betul. untuk ketinggian Excelsa sama Robusta itu kan rata-rata ketinggian 600 sampai 800 mdp. Saya dapat segitu. Jadi untuk Arabica itu harus 1200 gitu. Untuk menjadi kopi Arabica yang maksimal. Enggak bisa dipaksakan. Tandur atau medun siti bisa. Itu hasil panennya tetap beda nanti. Bisa beda. Jadi kualitas kopinya nanti dari produktivitas buah dan cita rasa tidak bisa dibohongi. Gitu. Jadi nanti kalau ketinggiannya semakin tinggi itu akan muncul asamnya. Jadi asam manis lebih. Berarti nggak tergantung nanti pas proses roasting. Nah itu nanti ada pengaruh juga di roasting. Gitu. Tapi hampir 80% sampai 85% lah itu dari bahan baku. Berarti kan orisinil bijinya dulu. Ya. Kalau biji sudah panen, nanti ciri khasnya kelihatan di situ. Jadi tidak menunggu sampai mateng jadi dibakar jadi kopi bubuk atau kopi biji mateng itu belum berarti ya. Belum. Soalnya kadang-kadang kan orang awam kan ngertinya kan disodori kopi yang masih biji, masih menteh, sama yang satu sudah di roasting, digongso, dibakar, roasting itu bahasa Inggrisnya. Sangan. Itulah tanpa minyak, tanpa minyak. Tapi nggak goreng kayak kerupuk, goreng pasir nggak? Dah. Jadi tanpa pasir. Kerupuknya tambah gurih. Tapi biasanya kalau proses sangan itu pakai bara api bukan api. Gitu. Jadi kalau pakai bara api panasnya juga stabil, tidak begitu panas. Cuman waktunya lama. Itu akan jadi matang maksimal. Tapi kalau pakai bara ya gosong. Jadi di luarnya hitam, dalamnya masih mentah. Berarti kan suhunya harus pelan-pelan masuk berarti ya. Ora iso terus langsung panas nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kelihatan di luar itu sudah gosong, ternyata jadi bubuk. Masih prosesnya roasting itu nggak seperti halnya kayak jagung kan. Jagung kadang kan ada panen jagung kan maksudnya kita lihat sama biji-biji. Kalau jagung kan kadar air. Kalau kopi itu ada kadar air. Ada. Jadi standar kadar air di kopi jadi green bean itu di kisaran 12-13. Jadi kadar air itu toleran lah untuk disimpan. Berarti itu di saat panen ditimbun dulu, jemur dulu, atau langsung kok cetak? Apa di roasting itu atau gimana prosesnya? Nah ini paling utama dalam kopi ya. Paling utama dalam kopi ini sebenarnya kuncinya di pasca panen. Jadi ingin menjadikan kualitas kopi itu bagus atau tidak, itu di pasca panennya. Jadi dari awal pemetikan itu kita cari yang merah. Gitu. Diusahakan yang merah kita ambil, yang hijau nanti biar merah lagi. Jadi gitu. Bisa 4 kali panen, 3 sampai 4 kali panen. Itu berarti ada bulan tertentu panen kopi, ada enggak? Atau musim kemarau atau kayak mangga kan
bulan November, Desember durian, biasanya identik bulan Desember Januari, rambutan apa. Nah, itu panen bisa tiap bulan atau hanya Setahun tertentu bulan? sekali. Oh, setahun sekali. Iya. Oh, lah takkiran bisa 3 bulan sekali kayak Enggak. jagung. Jadi itu hasil produksinya tahunan. Oh, berarti itu ya perlu Tiap tahun perkebunan sekali. besar ya. Kalau Iya, misalkan luas. pengen tiap bulan, oh nggak bisa. Maksudnya setahun sekali itu harus panennya di bulan tertentu atau setahun sekali bisa kita bikin panen bulan Nggak tiap bisa. bulan bisa? Jadi biasanya di bulan Juni Juli Oh panen. gitu. Oh, ini pertengahan itu ya. Oh, tak kirain kayak mekanisme ada buah-buahan apa yang disuntik karena kita nanamnya awal di bulan Januari, tahun depan panennya Januari, Februari, enggak bisa seperti itu, enggak bisa ya. Jadi memang pengaruh kopi itu kan cuaca. Itu sangat menentukan sekali. Nah, terus kalau setahun sekali, terus nanti distribusi saat penjual, itu berarti kan istilahnya kalau di inventaris itu kan ada first in first out FIFO, teknik barang masuk duluan itu yang keluar. Berarti kan itu seperti itu kan. Berarti bulan misalkan panen bulan Juli, Agustus berarti kan barang sudah keluar. Nah, kalau yang barang yang susah, apa nanti nunggu berapa bulan, berapa setahun itu rasanya berubah tidak nanti? Kalau sudah Jadi, bikin atau biji. kebanyakan untuk petani kopi itu setelah panen selesai dia jemur sudah jadi kering, jadi Kering. green bean, Gitu. itu dia jual. Oh gitu. Ada juga yang petani, jadi dia jualnya kalau pas butuh. Oh, Dia terus disimpan pakai disimpan dulu. istilah natural, masih ada kulitnya, disimpan kering, sudah kering disimpan tapi masih ada kulitnya. Itu nyimpennya iki po diwadahi kendi. Apa semacam penampungan gudang khusus di Kandi, pakai kandi karung. Oh gitu. Biasanya karung biasa. Oh, tak kira terus dibikin apa 1 kilo bungkus sendiri. Enggak, kalau pasca panen baru pasca panen petani itu kebanyakan pakai kandi. Setelah jemur kering, itu kebanyakan rata-rata sana itu sebenarnya hani sih. Oh, Prosesnya hani, cuman kan dipelocok dulu. kocok dulu. Dipelocok dulu tapi masih ada kulitnya. Oh, Kebanyakan rata-rata di sana itu terus dijemur. Oh, berarti karung kandine berarti sing karung goni apa sing karung biasa putih itu biasanya? Karung putih, masih karung karung putih putih. kalau masih Lah habis bukannya panen. karung putih kan panas, belum malah kemeringat metu keringetnya kadar air masuk lagi kalau ada embut nggak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Oh, tak kira malah dibunter karung goni. Jadi belum diselip istilahnya, Belum jadian. Jadi giling. petani itu masukkan di karung dulu. putih itu masih ada cangkangnya. Oh, itu masih Jadi cangkang utuh. itu yang masih untuk biar awet lah. Oh, nah itu terus berapa lama? Boleh istilahnya kan saya dengar kan kopi ada apa ya, bukan jenis apa ya, yang habis panen rasanya gimana, terus mungkin yang sudah 1 tahun tidak terjual atau memang 1 tahun difermentasi kan katanya ada apa itu yang jenis apa itu lebih dari 1 tahun kan. Nah, itu gimana biasanya petani mensiasatinya yang penting semua terjual, baik itu yang baru berapa bulan tapi 1 tahun 2 tahun itu bagaimana biasanya di lapangannya itu biasanya? Di lapangannya hampir mayoritas ya, mayoritas itu setelah panen terus dikeringkan, setelah dikeringkan terus diselip, bisa diselip, terus timbun. ya setelah jadi beras itu nanti ada bakul istilahnya, Bakul ngambil dengan harga sekian, terus baru dia keluarkan. Ada juga yang mungkin yang kebunnya tanggung-tanggung lah sekitar, mungkin produksinya hanya 3 ton, 4 ton itu dia biasanya jualnya nyantai. Wah, jual nyantai piye? Nyantainya dalam 1 tahun itu bisa dikeluarkan bisa 4 kali, 5 kali. Oh gitu. Berarti nggak langsung panen langsung jual enggak. Tapi dia nyimpennya masih ada cangkangnya itu. Oh. Nanti kalau lembab lagi dia jemur lagi, kering Berarti lagi. nggak ada hubungannya sama harga per kilo. Udah. Biasanya kan kalau jagung kalau apa kan duluan panen pengen dijual nih ngene sopo harga lebih tinggi atau kecek berapa rupiah itu kan. Berarti itu memang menunggu dari petaninya sendiri berarti pengen tak jual besok. Pertimbangannya gini kan disimpan dulu atau apa atau mungkin mau dibikin edisi khusus apa yang dulu ada yang lebih dari 2 tahun apa namanya? Itu wine anggur loh. Bukan ya, fermentasi lah. Berapa lama itu boleh fermentasi?
maksimal. Itu saya ya istilahnya bereksperimen. Oh, iya. Bereksperimen. Kalau fermentasi, Coba lah. maksudnya fermentasi. kalau istilah fermentasi wine. Nah, kalau di dunia barat kan anggur. Anggur, Ada ya, tahun betul. anggur 1962, Ya, betul. semakin tua semakin onde. Sekali minum langsung masuk surga. Masuk surga. Atau gimana? Nah, kalau sudah jadi wine, berarti kan otomatis nanti rasanya apakah masih sama atau berubah? Soalnya kan berarti dari panen kan sudah ada Iya. jarak agak lama. Berarti kan penikmat wine sama penikmat kopi yang biasa atau mungkin kopi yang edisi sisa-sisa itu pelanggannya beda-beda berarti ya. Beda-beda. Nah, Jadi terus, kopi itu penikmat ibaratnya kayak piramida. Jadi ada istilahnya kopi rakyat lah. Kopi pada umumnya itu di paling bawah. level bawah. Ini memang hampir mayoritas Kenapa suka. di pas paling bawah? Enggak, karena pangsa pasarnya Apa- paling apa luas. sing paling sisa bane apa sing paling gosong gasah? Paling banyak dinikmati orang. Penggunanya. Iya, penggunanya paling banyak. Pengguna pemula. Iya, pemula. Samping itu harganya juga pas. Dari segi harga, terus harga dari permintaan itu paling banyak dan harganya paling murah. Itu yang kelas bawah. Nanti lagi ke atas lagi jenis-jenis Excelsa, jenis Robusta, Arabica, itu kan nanti mengerucut ke atas. Nah itu nanti ada proses wine segala macam itu nanti hanya paling penikmatnya beberapa orang, tidak sampai. Tidak semua orang suka juga. Tak kirain piramida itu seperti halnya petani teh. Kalau teh itu kan katanya daun diambil yang ujung yang bagus, itu kan pucuk daun. Maksudnya bukan ini bukan iklan teh, bukan ya. Pucuk daun. Kadang ada yang diambil di antara 1 meter persegi, yang paling bagus mana diambil satu. Jadi lebih mahal kan. Nah, apakah kopi itu ada yang mungkin sawit harus berapa biji tapi ngambilnya cuma siji atau gimana, itu apa masuk di piramida yang paling atas atau enggak atau beda? Enggak ada kaitannya dengan itu. Jadi piramida ini faktornya satu itu ketersediaan bahan. Oh gitu. Jadi robusta itu yang paling banyak. Oh gitu. Dan yang paling banyak pelanggannya juga, penikmatnya juga. Jadi hampir mayoritas itu robusta. Nah, saya gini Mahfud. Pak Mahfud ini bukan yang di Jakarta, beda. Kebetulan namanya sama guys. Kebetulan sama. Nah, kadang kalanya ya, tadi kan ada piramidanya. Ada nggak kemungkinan itu kan posisi hasil panen kan? Tapi kan praktek nanti kalau sudah masuk di kafe atau sudah pembungkusan, kadang kalanya kan ini saya nggak tahu mungkin istilahnya benar atau salah. Penikmat pemula, gak baca seperti tadi kopi rakyat yang istilahnya yang paling minimalis atau yang semua orang bisa minum lah. Dengan ada penikmat kopi kan yang penting aroma suka, iso nggo melek, nyaman, tenang, wes anteng gitu. Biasanya ada yang penikmat itu, berarti anggap aja itu pemula. Jadi disodori kopi itu apapun jenisnya dia mau. Nah, yang jadi pertanyaan itu ada nggak perbandingan oplosannya? Jadi misalkan robustanya mungkin 70%, 30%-nya Arabica, atau mungkin Arabicanya yang sebulan 2 bulan sekian atau sekian ini, apakah itu ada perbandingan khusus itu, atau mungkin itu memang kecurangan petani, mohon maaf, atau mungkin memang itu karena aspek rasa. Biasanya kan kita ada merek tertentu, misalkan di Panjenengan ada merek A, B, C, D, E. Merek A ciri khasnya seperti ini rasanya, merek B rasanya ini. Komposisinya sama. Mungkin kan itu ibaratnya karena orang masak itu kan sambelnya, raciannya. Nah, itu apakah ada khas seperti itu biasanya petani yang ada di Panjenengan? Kalau di petani itu tidak ada istilah blending barang. Jadi kalau di petani itu misalkan robusta ya robusta. Misalkan ada kan robusta berbagai macam varian juga. Ada Tugusari, ada Sari AC, SA, terus ada BP, Banglan, Umbaran, itu baru robusta. Gitu. Jadi dipisah. Misalkan ini robusta TS ya TS. Gitu. Ini yang jenis SA ya SA. Itu kalau dicampur malah rusak. Rusak rasanya po rasa bentuk satu apa? Rusak harga, rusak barangnya kan ukurannya juga beda. Atau teksturnya nanti saat diaduk nggak nyampur atau gimana? Malah tidak ada konsistensi rasa nanti. Jadi untuk blending itu biasanya di pas
penyajian biasanya untuk pas kafe-kafe. Ya. penyajian. Oh, Jadi iya. ini misalkan kafe ini suka ngeblend lah, misalnya ngeblend robusta 70%, nah yang 30% arabica, Ya. biar agak lembut robustanya. Oh, Jadi tes rasanya tidak begitu kuat banget. Robustanya diimbangi 30%. Oh, itu panjenengan sekolah barista mana gitu Kopi? Udah. Dari pengalaman ngerace atau pengalaman nongkrong? Ya, saya pernah nongkrong di kafe itu. Oh, ya, banyak ada dia minta apa biasanya kalau blend. Terus kalau yang umum biasanya hampir robusta itu di blend. Kalau murni robusta murni itu udah kuat, terlalu pahit. Pahit. Soalnya kadang-kadang kalau sudah masuk di gelas, kadang orang kan ada yang suka rasa orisinil, ada yang wah gulanya diakai orang pecinta gula merah atau gula putih kan, gula tebu, atau mungkin pakai. Nah, di gunung kan biasanya kopi itu malah pakai gula batu. Gula batunya dimut terus teh langsung gini. Cuman kan kalau orang bawah kadang nggak terbiasa itu kan, wah gula batu. Kakek campur kan. Berarti kan, nah sekarang itu tadi dari proses awal distribusi kita sudah bahas. Nah, sekarang penyajian. Kadang kita menjumpai kan kalau di Indonesia atau di luar kan penyajian kopi kan macam-macam, ada yang khas unik. Misalnya kita lihat dari mulai Indonesia Timur lah, ada yang model di sangrai atau apa, atau mungkin penyajian tidak pakai gelas atau pakai ada yang kalau di luar negeri Jepang itu pakai bambu atau apa, mungkin aromanya biar ada atau mungkin ada dan sebagainya. Kalau di Jogja ada kopi jos yang pakai arang itu kan, dicampurkan jos itu kan. Nah ini kan kadang-kalanya ada orang yang lebih suka arangnya. Itu biasanya arangnya katanya kayu asam atau kayu apa itu kan rasanya lebih enak atau apa. Ada yang lebih suka karena atraksi bartender ke peracik minuman ya, barista. Kalau kopi Aceh ya, kopi Aceh itu kan pakai saringan yang besar diangkat, itu kan kayak jala, ini masuk terus ada berapa gelas, ini cepat. Terus tambah lagi kan telur kuning mentah biasanya masukkan terus itu. Nah, cuman kadang-kalanya kan anak muda sekarang, kadang-kalanya kan orang mau tahu apapun jenis kopi nih, sementing penyajiannya mau campur gula nih, sing akeh, campur apa atau mungkin kalau bapak-bapak yang nakal campur wah jadi obat kuat. Padahal kalau kita yang tahu triknya itu perbandingan tadi yang rumusnya kan ada robusta sekian. Nah, itu kalau menurut panjenengan gimana? Kalau misalkan petani kan aku gawe gini, tapi ternyata yang beli itu penggunanya beda. Nah, itu sakit hati enggak? Jadi nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya sebenarnya. Jadi begini, segmen petani dengan barista atau kafe lah itu beda. Beda. Tugasnya juga beda. Petani itu hanya dia memproduksi bahan bakunya. Udah jadi. Terus untuk kafe itu kan endingnya. Nanti ending usernya dia ke pelanggan penyeduhan. Jadi kalau petani apa yang diminati di pasaran, misalkan dia robusta paling banyak dicari, dia menanam itu. Jadi enggak sesuai dengan enggak terus ada permintaan ini guys seperti ini kan. Nah kebanyakan kalau sudah kafe itu biasanya kan dia mencari bahan baku juga harus tahu tanamannya. Oh iya. Dia menilik ke kebunnya, ke petani siapa. Oh ini dari ini. Dari jelas. Oh ini barangnya dari ini untuk membuat konsistensi rasanya untuk kafe-kafenya dia. Nah terus kalau tadi yang lupa belum kita bahas di perihal di produksi petani. Nah itu bibitnya itu murni dari sini apa bibit unggul atau apa istilahnya? Apa mungkin ambil dari Sumatera, Kalimantan atau pulau lain masuk di sini ada varian eksosa khusus robusta arabica atau bagaimana jenis? Otomatis kan di daerah Kendal kita kan pasti ada ciri khasnya sekian walaupun ketinggalan sama ini di kota lain hampir sama. Tapi kan kita petani mesti tahu ditanam ini jenis ini bibit unggul ini rasanya seperti ini atau mungkin yang penting nandur, yang penting payu laris dilanjutkan atau gimana biasanya? Harus ada pencarian bibit dulu yang pas atau gimana biasanya? Jadi kebetulan kalau saya kan di Kendal ini. Petani-petani di Kendal itu sebenarnya tanamannya peninggalan zaman Belanda dulu. Oh, tanduran ya? Iya. Jadi hampir mayoritas sebenarnya bawah itu Excelsa. Jenis Excelsa, terus dia sambung pakai robusta untuk meningkatkan produktivitasnya.
Hampir mayoritas di tempat saya lah, desa saya itu, desa Gedong itu, tanaman yang bawahnya itu excelsa semua. Karena dia tahan musim kemarau tahan, Oh. terus musim Itu penghujan itu juga tahan. itu berarti sudah di tanah itu ya. Iya, dari dulu Udah itu. turun-temurun itu dari Kalau apa istilahnya kalau padi tadi. itu biasanya kan ada titik jenuh tanah. Lah kalau di kopi ada nggak? Misalkan wah tanahnya jenuh ditanduri 2 tahun 5 tahun sudah jenuh hasil panennya nggak bagus terus tanahnya diganti tanah merah atau apa biar rasanya enak itu ada pikiran kayak gitu nggak atau mungkin pupuknya beda? Ya, dan kalau tanah jelas itu kan sudah ada di sana. Oh, Pemberian dari Tuhan itu sudah berarti ada. memang sesuai di Tidak situ sesuai ya. ya. Akhirnya tuh dipaksakan wah tanahnya disuntik kan. Biar rasanya tanah. seperti yang di daerah sana atau di daerah Malang, Jawa Timur atau apa kan ada ciri khas seperti ini ketinggian Iya. sekian harusnya rasanya seperti ini kan. Berarti kan itu ada bisa ciri khasnya kan, ada ciri khasnya. Memang tanah pengaruh itu. Jadi ada yang ciri khasnya misalnya excelsa, Tanah atau ketinggian. tanah juga, ketinggian juga. Tapi nggak impor tanah, misal ambilkan beli tanah di mana? Ya, beda. Diambil sini pakai truk loh, bukan tanah kilometeran tapi meteran tapi tanah Terus kilonan. ya, tanah yang mengarah ke matahari langsung itu juga beda. Oh berarti pencahayaan. Pencahayaan. Berarti juga jangan penting. sampai ada pohon besar di sampingnya atau gimana. Jadi harus ada pencahayaan masuk. Ya, tapi kan sing repot gini Pak Mahfud. Hmm. Kita nandur, sebelah tonggo sengon, lah Ya. gimana? Apa Asal tidak rapat banget tidak apa. Jadi Oh, gitu. sengon itu hanya sebagai peneduh. Oh gitu. Tidak boleh panas banget matahari langsung, tapi harus ada peneduhnya juga tanah. Oh ya berarti kan itu kan. Oh. Iya. Nah terus itu. Terlalu ribut juga tidak bagus. Ini mohon maaf, ini sisi lain. Nah, Biasanya petani kan ada sisi lain pengen tumpang sari. Ya. Iya. Nah, itu ada kemungkinan nggak kopi ditumpang sari kan kalau mungkin di wilayah lain kan ada gitu kan, ketela Ya. sebelahnya iseng-iseng yang pernah masuk TV ditandur ganja. pelanggaran Ganja atau pelanggaran atau apa kan. Nah ini bisa nggak kopi misalkan ada petani punya lahan. Ada kalanya ya ini saya nggak tahu apa ada seperti itu. Dia punya lahan, nandur, terus sekalian lahanku dalam satu lokasi tidak hanya kopi, tandurin apa sekalian. Kebetulan aku juga punya kafe juga, terus apa setidaknya sebagai petani tapi distributor juga. Pasti ada yang merangkap seperti itu. Itu gimana saja di situ? Kalau di tingkat petani itu kebanyakan ya hampir ada tumpang sarinya. Jadi kadang ada yang tumpang sari dengan jahe, Oh, jahe. ada pakai tumpang sari dengan pohon pisang. Jadi di sela-sela itu bahkan ada yang nanam cabai juga di sela-sela itu. Jadi dia juga nanam cabai untuk hariannya. Biar nengok ke kebun, pulang bawa Tapi untungnya kopi itu manual ya, panennya manual pakai tangan. manual. Nggak pakai kayak Nggak pakai mesin. Brasil itu pakai mesin. Padi pakai mesin, sing tumpang sari kelenger kabeh. Ada nandur lombok kegiling. Kayak kalau di luar negeri kan ada apa itu panen-panen lain itu kan ada buah apa. Tetap itu manual pakai tangan. Malah itu sebagai keuntungan. Apanya? Bukannya nanti Manual. SDM-nya tambah banyak. Enggak. Jadi kalau mesin itu kan tidak bisa milah itu sudah matang, itu masih hijau. Tapi kalau manual bisa. Jadi dipetik yang merah saja. Kalau mesin habis. Itu manennya pas siang hari atau malam? Siang hari ya. Kalau malam itu wah tanda tanya itu. Katanya kan kalau siapa yang suka itu nandur jeruk wedang itu kan jangan panen malam hari. Nah, Takutnya besok buahnya mati kan. Lah ini apakah ada sisi suhu seperti itu? ya, Berarti repot juga. berarti kalau nanam apa panen malam hari maling udah. Musang bisa, musangnya jadi. Nah terus perihal pengecekan. Iya. Kalau tanaman lain itu kan biasanya kalau padi atau apa kan ada visitnya, kunjungannya didatangi tiap hari, dicek pagi sore disiram atau apa. Kalau kopi gimana? Siramnya pagi hari 2 kali atau bagaimana? Ya, perawatan kopi itu satu dirempel kuncinya. Opo meneh Pak, dirempel. Rempel itu ya Ayo bahasa Indonesianya. saya apa dipotong yang pang yang tidak ya, yang sudah tidak produksi. Oh, tidak produksi. Atau yang sudah pernah dipetik ya, berarti ya. rempel terus sambung Sambung jadi stek. disambung stek
Ya, Loh, sambung setek bukannya nanti malah batang yang ada malah tambah kabotan, muncul ranting baru? ya itu Atau- kan untuk buah yang Oh, tahun depan. yang tahun depannya. Itu dibikin, Oh, disambung gitu, dulu. disambung setek itu. Oh, gitu. Tempel sama sambung. Kuncinya di situ. Terus yang kedua, mungkin gurma-gurma dia ya sering dibabat. Kalau rimbun itu Oh, dibabat. oh berarti 1 tahun itu selesai panen belum tentu pohonnya dimatikan nggak? Masih bisa Iya. untuk berapa tahun ke depan? Ya, Masih nah bisa. itu kuncinya di Oh, tempel setek sama tadi. sambung. Jadi ya tempel itu untuk memangkas ranting-ranting yang Rantingnya, sudah tidak produksi, Hmm, itu dibuang. hmm. Nanti yang sambung itu yang Yang- untuk tahun depan, ini untuk buahnya Oh, tahun bisa depan itu seperti harus nanti. Oh, gitu. harus disiapkan juga. Oh, jadi nggak itu berapa tahun berarti satu pohon? 1 tahun sekali itu Enggak, harus. enggak, maksudnya boleh hidup misalkan 3 tahun 5 tahun untuk berapa kali panen baru dimatikan bibit baru berarti nandur dari awal berarti kan hubungannya sama ketinggian pohon kopinya maksimal apa 2 meter 1 meter kalau dia sudah tidak produktif cabut nandur baru atau gimana biasanya ada Enggak, permajaan gitu kan? Permajaan kalau pas kemarau panjang kemarin ini itu yang mati-mati saja. Oke. Jadi yang sudah tidak tahan dengan cuaca yang panas ekstrim tahun kemarin itu kan banyak yang mati. Betul. Itu mati terus dia tiga lagi terus di replanting lagi. Tanam. Oh, nah itu kalau kalau saya lihat kan di Kendal tuh kan ada yang petani melon. Tanam melon. Dia pakai lahan terus kayak dibikin gudang plastik gitu kan. Nah itu kalau kopi misalkan terlalu panas tuh malah bagus atau gimana? Misal apa perlu dikasih terpal atas atau apa misalkan karena seringnya hujan takutnya biar nggak mati terus dikasih saringan apa di depan untuk cahaya tidak terlalu panas itu ada yang pernah melakukan kayak gitu enggak? Udah ada. Ada. Itu dum itu biasa pengering untuk mengeringkan jemuran. Jemuran, proses penjemuran. Oh, berarti nanti proses setelah panen itu. Iya, pasca panen. Bukan Tak kira pas tanamannya masih- terus di Oh, tak kira pas masih bentuk pohon ada kemungkinan Enggak. kadang ditutup ke atas atau apa biar apa suhu pas atau biar gak kebanjiran. Nah, terus bentuk lain saya pernah lihat di TV itu kan tanaman kopi tapi ditanam di rumah. Iya. Entah itu dibikin vertical garden, taruh di tembok, jenisnya merambat enggak ya? Enggak. Kan merambat, sorry itu merambat markisa deh ya, lupa saya kira oh ya. Berarti kan misalkan seperti lombok ya, seperti tanaman lombok ya, berdiri gini agak kerambat enggak ya? Itu kan. Nah, itu biasanya ditaruh di pot masih bisa berarti. Bisa. Masih bisa. Pot masih. Itu berarti sampai usia kira-kira berapa? Kan biasa batang kan ada ketebalan segini atau berapa. Jadi luas tanah yang di bawahnya misalkan pot harus yang 0,5 meter atau apa. Biasanya ada teman-teman yang nggak punya apa. Dah nandur itu kayak jahe. Kalau jahe kan pakai apa? Polybag ya, polybag. Nah itu kalau itu bisa di polybag nggak? Bisa polybag. Bisa. Berarti nggak mati. Dipindah misalnya taruh situ. Nggak mati. Nggak mati. Kalau lombok kan biasanya dari tanah dari polybag diturunkan malah mati. Malah mati. Iya. Makanya apakah karakternya hampir sama enggak berarti? Beda. Oh. Cuman dengan tanaman kopi itu jadi pas kemarin musim puncak itu kan memang kekurangan air lah. Tidak ada curah hujannya juga. Hampir 3 bulan itu tidak ada hujan itu kan terus sedih juga guys. Dia langsung rontok semua daunnya kering ya udah harus diganti lagi. Tapi untuk satu tanaman kopi itu rata-rata di sana itu bisa 20 tahun sampai 30 tahun. Wih juga. Iya. Akhiran sawit ini 5 tahun terus permajaan enggak. Jadi itu nanti disambung. Nanti kalau sudah sambungan terlalu banyak, sudah produksinya sudah menurun, dia biasa diganti lagi, replanting lagi. Berarti kan logikanya kan seperti halnya kayak apa ya? Ayam petelur. Kalau sudah berapa tahun udah nggak produktif lagi ya udah beleh. Lah kalau ini sama, kalau sudah mungkin sudah ada produksi lagi lah misalnya. Ya sudah produksi lah berbuah tapi jadi menurun. Dia jadi apa? Kayu bakar bisa kan? Cilimen nih kalau bisa. Bisa segini. Oh gitu. Iya, sampai segini. Akhirnya batang cuma lengan gini berarti masih bisa diameter besar. Kebanyakan yang sudah mau direplanting segini-segini. Oh gitu. Itu usia berapa? 10 tahun? Ya di atas 30 tahun. Oh 30 tahun gitu udah. Rata-rata ya.
Oh ya, berarti ya 20 sampai 30 tahun. setelah usia lama berarti ya. Wah, lama. Tapi kan yang penting kan bisa panen 1 tahun sekali. Kalau Iya, 1 nah, tahun. durian kan jari 3 tahun sekali kan sedih meneh atau nanas. Oh, berarti memang nggak bisa dipaksakan panen setahun dibikin setahun 2 kali, nggak bisa ya. Enggak. Nah, tadi kan tumpang sari ya, distribusi kopi ini dan sebagainya. Kalau kopi dari luar negeri ya. Kalau penikmat kopi kan tadi ada di biji, di roasting. Ada nggak? Mungkin kita iseng-iseng anggap aja Kak, kopi yang belum digiling, biji yang sudah di roasting, anggap aja kayak kita makan kacang, ada nggak sifat konsumen seperti itu? Ada, jadi Dikeletuk-letuk kacang. ada yang memang pesanan dia sukanya Biji. roast bean istilahnya. Oh, Roast roast bean yang bean. sudah di roasting tapi masih biji. Oh gitu. Dia buat cemilan. Bismillah. Atau surah gue. Biasa aja, gurih. biasa. Dia suka. Oh. Dia untuk terapi Parkinson apa? Ya, tapi kan itu kan ada pasti ada umurnya, itu ada hasil panen berapa bulan setelah saya itu. dulu pernah ketemu, ya sukanya dia kan, misalnya roast bean digletis, biasa itu. Nah, yang Itu dari kata dokternya memang bagus untuk terapi itu. Tapi kan berarti kan lo untuk pengobatan kan berarti aspeknya kan kandungan kafeinnya apa berarti menurun kalau sudah ada produksi ekstra kok penyajian ekstra tadi kan sudah diolah lagi jadi bentuk lain kan, digiling atau mungkin sudah di roasting atau roastingnya agak beda, berarti kan kandungan kafeinnya sudah berkurang. Seperti tadi wine kan tambah lebih dari 1 tahun kan dari panen, itu gimana? Nggak apa-apa, pelanggan memang kadang pelanggan ada yang nyari wah kafeinnya sing akeh meniso melek atau apa, berarti kan gimana? Nggak apa-apa berarti pelanggan mencari yang beda, yang penting penikmatnya kan ada. Iya, penikmatnya ada semua ya. Berarti ya, kan ada yang mau suka yang kopi yang sudah kafeinnya berkurang, monggo. Yang ingin seperti apa, monggo. Berarti kan ada kebebasan istilahnya. Kira terus petani komplain, duh, aku panen-panen gini, kopinya kok untuk ini. Oh, malah aku bikin gini orang beli kopi ternyata buat pewangi ruangan. Nah, itu kan ada sih parfum kopi mobil yang digantung di mobil kan ada, itu kan parfum juga. Nah itu kan modelnya apa di ekstrak kan, ekstrak kopi kan. Nah, kemudian cara penyimpanannya itu busuk nggak? Maksudnya kan kalau kopi ditaruh di gudang atau apa, kadar air masih standar, itu busuk nggak? Kalau misalkan jagung, beras atau apa kan harus tempat kering. Nah, mungkin dikasih apa, ya bukan dapur barus lah karena kita makanan, apalah di istilahnya di ruangan itu biar tidak ada rayap atau apa. Biasanya penyimpanan petani gimana? Kalau di sana penyimpanan itu di bawahnya dikasih glukoran. Jadi tidak langsung tap ubin atau plaster itu tidak di atasnya. Jadi sekitar berapa senti ya? 15 senti ya, segini lah, segini atau sekilan. Jadi di atas itu terus ruangan kering, tidak ada air hujan masuk. Terus karung dan dengan geletak tegel. Masalah kan biasanya identik kalau naruh di depan di ubin kan pasti menguap. Ada embun malam hari ada kan, apalagi dengan daerah atas kan. Berarti kan ada jarak dulu, berarti kan semacam meja kecil ketinggian bambu. Jadi bambu terus dikasih glukoran papan, terus ditaruh di atas. Harus bambu. Ya enggak, kayu juga bisa. Siapa tahu resep kayak masakan Jepang harus bambu ini. Ya, itu kesenangan, selera. Kalau lebih hoki, itu aromanya. Kesenangan, selera. Berarti kan ada khas sendiri kalau tembakau kan biasanya ada gudang tembakau, tempatnya harus seperti ini. Bunganya nanti kan ada yang suka orisinal atau mungkin ditampung setahun 2 tahun biar istilah rasanya lebih pas saat di bumbu saus. Oh ya, kalau kopi ada bumbu saus nggak? Nggak ada. Kopi ya kopi murni. Oh, nah, berarti ada tadi sempat bilang di saat sebelum di roasting ada fermentasi. Itu fermentasi itu pakai apa? Jamur apa atau seperti halnya ragi tempe atau fermentasi gimana itu modelnya? Nah, jadi fermentasi yang saya lakukan itu dari buah yang merah. Merah itu kita cuci, berarti kelupas dulu kulitnya. Udah dikupas asli, harus asli. Ada
kuningnya, Pulpnya, kulitnya itu yang aja. buat fermentasi. Oh gitu. Jadi tanpa ada bahan campuran apapun. Jadi memang murni dari buahnya kopi Buahnya itu kulitnya masih utuh ya, itu. kita sortir, yang ngapung kita pisah, yang tenggelam kita kumpulkan, terus kita keringkan dulu, terus baru masuk tempat-tempatnya prosesnya. Oh gitu. Nah, kirain terus dicampur ragi tertentu, jamur tertentu biar agak busuk atau Tapi itu yang bisa proses sampai 2 tahun itu hanya jenis robusta. Oh. Tapi kalau arabica harus lebih cepat. Enggak, 2 bulan 3 bulan tuh kalau kelebihan dari 3 bulan busuk. Oh no, berarti harus pas. Ya. Berarti di setiap penimbunan berarti dikasih label kode berarti ya. Misal ini harus nanti perkiraan dibuka kapan itu kan, setelah ditaruh atau apa. Biasanya di label kalau kalau lihat di TV misalnya di India kan ada apa kayak apa itu fermentasi susu, jadi keju itu kan ditaruh di kendi, digantung di atas, kasih label ini. Kenapa di atas? Lah kalau di bawah kan embunnya katanya ketinggian harus lebih dari 2 meter. Ya tidak kena angin embun bawah. Tuh jadinya bagus kan. Makanya kan ada khasnya, resep rahasia. Ya sebenarnya nggak rahasia lagi. Rahasia bocor. Terus ada lagi kan sesama biji ya. Buah kakao itu kan juga biji. Saya pernah lihat prosesnya juga sama ribet. Buah kakao dipanen, dibuka, terus dikeringkan, terus jadi biji kan, digongso kayak apa, disangrai atau apa kan kayak kopi sampai kering, sampai ada yang gosong atau yang enggak. Udah itu diolah, digiling, terus sampai giling nanti kalau pengen rasa apa dikasih gula yang banyak muncul. Makanya kalau kayak kopi buah kakao coklat murni itu kan rasanya pahit malah. Pahit. Lah kalau kopi itu berarti rasanya gimana? Agak pahit, ada yang manis atau gimana di antara varian itu? Nah ini proses itu juga menentukan rasa juga. Oh gitu. Ya. Jadi ada misalkan robusta lah. Robusta itu ada ya sama-sama pahit. Oh, pahit juga. Ya, sama-sama. Cuman pahit yang nyaman di tenggorokan atau yang pahit nyetak istilahnya, udah hilang-hilang. Jadi mau nyeduh lagi trauma. Tapi ada robusta yang memang pahitnya itu membuat nikmat. Jadi memang di tenggorokan langsung hilang. Ya. Itu kuncinya di pasca panen. Jadi terus dari panennya terus sampai penyimpanannya sampai roastingan itu sangat mempengaruhi. Jadi saling berkaitan. Nah, itu kan perihal rasanya ya. Yeah. Nah, terus orangnya penikmat. Biasanya kan ini saya kurang tahu kalau kopi gimana, apakah seperti penikmat teh enggak. Kalau orang minum teh biasanya kan yang benar-benar penikmat teh katanya upacara teh kayak ala Jepang atau ala keraton-keraton itu kan saat kita minum, hidung itu juga nyedot. Yeah, aroma. Nggak tahu itu nyedotnya tuh hidung sebelah kanan dulu atau kiri atau bersamaan, saya nggak tahu. Nah, kemudian lidah mungkin agak ditekuk atau gimana samping kan, kalau kita dilihat lidah kan ada indera perasa, samping apa belakang apa itu kan. Nah itu peminat kopi terutama yang sudah sekolah barista itu apakah menggunakan aspek seperti itu, jadi saat menikmati aroma sedot ketajaman hidungnya atau gimana? Wah, atau lidahnya? Kalau barista saya belum pernah. Oh lah, tadi ilmunya udah dapet tapi. Maksudnya barista kan belum pernah ikut pelatihan apa-apa. Ya intinya gini. Jadi kalau menikmati kopi itu satu aroma. Aroma betul. Setelah diseduh kan aromanya bagaimana? Iya betul. Setelah aroma nanti rasanya. Sampai misalnya tersebar di seluruh lidah itu merata bisa enggak? Nanti akan muncul rasa apa? Ah ya. Nanti pas di tenggorokan tuh rasanya bagaimana, akan cepat hilang apa masih nyentak kurang nyaman apa anu, itu juga pengaruh. Nah, itu kan berarti kan itu karena aspek orisinilnya ya. Orisinilnya. Beda kalau nanti kalau sudah dicampur atau kopi sasetan kan. Biasanya beda. Kalau penikmat kan tahu, penikmat asli kopi biji, kopi itu kan tahu. Oh ini campurannya lebih banyak. Oh ini 50% campuran. Misalkan
ini sekian baunya, aromanya. Ini enak tapi rano aromane. Ini pilek apa gimana? Kan ada orang yang penting rasanya enak. Nah, itu kan aspeknya kan gitu. Ada sing ditambah apa istilahnya? Bukan ekstrak, esen atau apalah itu kan, ditambah rasa lagi. Atau mungkin kalau pedagang biar kalau sekarang kan lagi ngetren kan teh ya, teh di jalan-jalan. Teh menjamur. Lagi menjamur lah. Kalau dulu kayak Indomaret, Alfamart, hampir satu kecamatan ada, sekarang satu tiap desa ada. Saya bawa teh, es teh atau apa itu hampir apa ya 10 meter, nggak ada 100 meter sudah ada kanan kiri jalan kan. Nah, kan itu otomatis ada kompornya, kan. Baunya. Kalau teh kan bisa ditambahkan lagi, tambahkan aroma tetap tambah. Walaupun api kecil, pelan-pelan aroma nyebar kemana-mana. Nah, kopi apakah sama? Nanti kan misalkan biar ambune ngawe-ngawe, jangkauan bisa 3 meter, 5 meter aromanya kelihatan dari api kecil, besar. Nah, itu kalau kopi tadi jangan ada aspek kalau nak terlalu gosong kan rasanya nggak enak. Tapi kalau terlalu gosong, baunya masih ada enggak? Biasanya. Ya, masih. Aroma gosong itu muncul ya. Terlalu gosong. Oh, berarti kalau misalkan jadi ada roasting itu light, medium plus, dark. Ya, maksudnya kan kalau tips and trick bagi kita penjual yang di pinggir jalan. Oh ya. Kopi kan perlu aroma biar kelihatan jauh kan. Apakah itu berarti kan jangan sampai gosong berarti kan. Saat ada istilahnya, istilah orang ngomong tuku tapi godok terus. Ibaratnya bakal sate ayam kan, ibarat sate ayam keliling kayak sate ayam Madura kan, wah sebetulnya bakar terus areng ini kan, mablu ke sana kemari lah. Itu kan berarti harus dari tungku air diambil berarti ya, jangan yang gosong dibuang terus ganti baru biar aroma tetap ada. Biasanya gitu kan, biasa ada kayak kita penyajian di kafe-kafe itu kan baunya. Nah, baunya sati, wah ini. Terus sudah kita taruh gelas kan, misalkan kita nongkrong lama-lamanya setengah jam, 1 jam kan aroma baru hilang. Nah, kadang kan berarti kan secara tidak langsung kopi sing wis bekas sudah kena air digodok lagi nggak bisa. Nggak bisa. Hilang. Jadi aromanya sudah hilang. Jadi munculnya aroma itu juga punya teknik sendiri-sendiri. Oh gitu. Jadi antara perpaduan air masuk dengan kopi itu nanti akan muncul macam itu aroma tertentu itu. Terus itu pun juga ada waktunya juga. Oh iya, biasanya semakin dingin nanti akan semakin hilang. Jadi pas munculnya istilah kemabul itu munculnya aroma. Karena saya pernah di suatu kafe itu Mas, saya mau minum kopi tapi kopi yang di depan itu. Oh jangan yang itu Mas, jangan tuh lah. Saya kan lama curiga kan. Hanya temen lo kenapa ambil depan? Mas, yang di depan itu nggak bisa diminum loh. Kenapa? Itu pakai bubuk yang untuk di mobil pewangi ruangan kopi ya. Ya memang baunya di ruangan kopi semua. Wah, aroma. Lah makanya udahlah. Apakah itu tuh diambilkan dari yang biji yang membusuk tadi fermentasi itu khusus untuk pembakaran lama yang khusus aroma, walaupun kopinya rasanya sudah nggak ada ya, udah hilang, tapi baunya saat di pembakaran bisa lebih lama atau gimana? Itu apa kayu kopi dibakar? Biasanya ada sih dia produsen yang istilahnya kopi tidak terpakai, kopi sortiran sortiran itu bekas-bekas itu dia di roasting memang jualnya roast bean, tapi hanya untuk pewangi ruangan. Cuman itu nanti dikasih esen lagi. Oh gitu. Bukan muncul dari kopinya terus itu. Jadi pakai esen apa? Lah itu berarti curang loh ya, kayak esen mana disuntik ya. Pewangi kopi. Tapi memang pakai bahan itu yang bekas biasanya itu. Akhirnya terus nanti dikonsumsi minum makan udah nggak bisa, nggak boleh malah itu. Keracunan sudah dicampur. Terus kopi biji original itu ada tadi kan jangan bilang ada bisa untuk kesehatan juga. Ada nggak misalkan orang biji kopi terus istilahnya apa ya, kalau kita di Jawa pantangan lah, bermamiki jangan minum apa. Kalau katanya teh jangan makan udang atau apa, itu ada nggak dari diantara Robusta Arabica atau apa yang sekiranya ada seperti itu, ada nggak? Larangan setelah minum kopi ini jangan makan apa, nggak ada kayaknya ya? Wah itu beda-beda masing-masing orang. Biasanya tergantung orangnya berarti. Tergantung orangnya. Jadi dia mungkin kena asam lambung, berarti
Dia tidak Berarti harus kopi tidak boleh disalahkan. ya, tidak boleh diminum. Dihindari lah, bukan Dihindari, ya boleh, tapi kalau di lambung kurang nyaman kan dihindari. Nah, berarti kan aspeknya itu kan ada yang aspek ini jangan ketemu makanan ini takutnya ini kan ada ya. Kalau ada orang yang sehat normal tidak ada pantangan kan habis minum kopi minum makan durian, wah ya sudah pakai tetap kopi enjoy. nah, Kalau saya kuat enjoy nggak aja apa-apa. pencuci perut kopi campur jeruk sama lemon wah Tapi ada yang kalau suka nyaman kan nggak masalah. cuci perut dalam 2 jam mas neng kamar mandi berkali-kali. Ada kan aspeknya kan gitu berarti kan saran lah ini, saran untuk panjenengan dari misalkan ada teman-teman mau jadi petani kopi atau mau jadi distributor kopi atau mau jadi jualan kopi itu kira-kira ada saran masukan apalah terutama bagi mereka yang pemain-pemain baru terutama belum punya ilmu sedikit pun apakah harus mencari komunitasnya dulu yang terdekat atau yang penting belajar online langsung praktek itu soalnya mengingat tadi panennya setahun loh ya setahun. Soalnya kan otomatis kalau tidak didampingi siapa yang tahu tentang kopi atau apa kan kalau dianggap nandur kopi udah kadang sampai kelewat lupa kalau nggak dipanen kemarin udah setahun setengah. Nah kan beda kalau kita nanam pohon pisang gedang wit gedang kan ibaratnya nah resiko nak dipanen ambruk. Ya. Nah, nak kopi tidak dipanen resikonya apa biasanya? Rogol. Gitu. Rontok. Lanjutnya kan di situ saat itu kan ada kopi kampret ya katanya kan. Kalau kopi luwak kan yang makan luar itu. Tapi ini beda ya di iklan TV ada iklan kopi gajah. Tapi maksudnya bukan gajah iklan kopi itu bukan ya. Ada yang daerah luar negeri. Thailand ya. Kopi gajah keluar dari kotoran gajah diambil itu mahal harganya. Nah kopi kampret apa seperti itu? Kalau kopi pangkat tidak melalui proses pencernaan. Asalnya kampretnya kan cilik. Dia hanya mengupas bijinya, mengupas buahnya dimakan, dilepehkan, istilah bijinya itu dilepehkan sama cangkangnya. Berarti ada ciri khas biji yang sudah keruah-keruah atau apa itu berarti hasil dari kampret itu? Masih ada cangkangnya tapi buahnya sudah kan. Oh terbuka sendiri. Ya, terbuka sendiri. Berarti yang merah-merah jatuh diambil kampret. Dia masih di pohon. Oh di pohon. Merah di pohon dia makan, dikunyah, terus dia nanti sambil di tempat tertentu dia melepaskan itu bijinya. Jadi kan ada video rekamannya itu enggak? Wah itu rekamnya enggak bisa itu. Malam kampret itu. Baru bunyi kerusak-kerusak sudah kabur. Hilang. Maksudnya kan kalau kampret kan ada yang pelem, mangga kan keruak, jatuh, otomatis kan lepas. Kampret karo bajing padha. Tepas itu. Nah, berarti kan istilahnya ada jatuh bawah. Nah, itu berarti jangan ngambil dari yang bawah-bawah itu. Ada ciri khasnya kopi kampretnya di situ. Itu memang murni kampret kalau ternyata bukan kampret kucing atau apa yang ngambil gimana? Tidak bisa biasanya kalau di kebun itu kan kampret itu menetap. Oh, jadi melepehkannya itu dia di situ terus. Di kebun itu terus. Oh, berarti udah jadi ciri khasnya. Ini sarang kampret mesti di situ terus tinggal ngambil. Paling ngumpulkan 2 kilo, 3 kilo dapat ya. Salon-alon. Nah, berarti kan kalau apa namanya ngajak nopo, istilahnya ngajak lah. Nah, berambangan golek rogolan, mari golek rogolan. Berarti kan ini berarti apa? Ngajak atau apa istilahnya? Kalau di sana apa ya istilahnya? Tetap kopi kampret. Kalau berambangan yang biasa ada orang nyari protolan hasil panen. Kalau ini kan berarti setelah panen atau apa ngambilnya kopi kampretnya itu? Atau mungkin tidak harus nunggu panen, pokoknya kalau ada jatuh. Kalau sudah berbuah matang dia kampret itu nyari. Oh gitu. Nyari buah yang enak-enak itu. Enak-enak itu dicari yang sudah matang. Itu berarti ambil. Dia ambil bijinya itu. Nah terus kampretnya kemana? Kampretnya nanti cekel. Nah, kalau ya liar tuh alam. Liar. Kalau sudah ada berbuah dia kabur lagi kemana? Akhirnya kayak luar terus diopeni, kereta dikira aja udah itu kan ada bau khasnya. Nah kopi luwak nggak ada coba di tempatnya panjenengan? Tidak ada. Tidak ada karena tidak ada petani, tidak ada yang pengen menggunakan luwak atau memang luwak nggak mau dengan kopi yang ada rasanya?
luwak itu lebih cenderung suka yang Pilih-pilih Arabica. Oh gitu. Jadi ya robusta sih suka, enggak begitu suka sih, cuman dipaksa. Kalau dipaksa makan itu baru kan. Tapi kalau alami kebanyakan karena buahnya yang segar, yang manis itu biasanya di Arabica. Kirain Kan dia lebih ada luwak bisa semua rasa kan. Nah, semua rasa ini. Oh, luwaknya digelonggong kopi. dipaksa makan kopi. Kalau sapi kan ada sapi gelonggongan kasih air biar berat besar yang apa peternakan curang. Nah, ini kan nggak bisa di nggak bisa berarti memang murni di situ ya. Iya. Luwak itu Jarang lah. Nah, terus kemudian distribusinya itu udah luar Kendal kemana saja? Kalau distribusi dari produk olahan apa anu? Yang sudah jadi, yang sudah olahan saja. Jadi dari petani dulu Kemasan, ya. Dari petani dulu. Dari petani itu mayoritas larinya kalau green bean itu ke Candiroto. Candiroto Semarang atau Kendal? Temanggung. Oh, Temanggung. Jadi produk-produk di daerah Kendal ini larinya ke Temanggung semua. Jadi kopi Temanggung lah istilahnya dari sana. Terus untuk yang pemproses lah, ya pengolah itu ya masih ya kuncinya di kesusahan di marketnya. Jadi marketnya itu belum bisa luas. Paling 1, 2, 3. Tapi kan kalau ada acara-acara dari kota, ada pameran apa masih turut serta dari kecamatan Patean ikut. Masih, cuman kan tidak signifikan. Paling penjualan 1, 2 lah. Iya, berarti kan istilahnya kan bisa orang jaga marketing ini kita nyari pembeli sendiri. Nyari pembeli sendiri sudah. Tapi ya juga repot kalau kita ya kalau apa ya produsen kopi lah, kopi kemasan, kopi seduhan itu kalau saingannya masih dengan pabrikan. Dari harga tetap berat. Ya emang sih. Jadi harga itu dengan UMKM pemproses kopi itu dengan produksi yang massal, harganya yang sudah murah. Mereka sasetan, kadang ada kopi yang itu apa campurannya biji jagung atau apa. Tapi kan kopi murni kalau massal juga untuk ke arah itu juga tidak imbang. Oh iya. Kalau saya sih paling biji sukanya ya sambil nongkrong, giling ya. Cuman keunggulannya untuk produsen UMKM kopi itu dia bisa berinovasi. Itu. Bayangkan perusahaan itu kalau misalnya kopi A lah, kopi A dia sekali produksi ya harus sama. Rasanya sama, standarnya sama. Itu kalau udah laku juga ruginya juga banyak. Nah, kalau yang UMKM kalau udah wah ini rasanya tidak cocok, berubah lagi kan paling sekilo 2 kilo udah apa. Itu kan istilahnya berinovasi sampai ketemu patennya rasa yang apa. Paten rasa atau paten hak paten itu? Pengolahan. Berarti ada standarnya. Dia bikin standar sendiri. Masalah kadang kita mencari yang orang yang merasakan kopi Patean ciri khasnya seperti ini kan harus menemukan. Biasanya kan kita siapa polondo-londo yang ada di Bali, Denpasar atau turis-turis siapa yang masuk Indonesia kan berarti kan menentukan itu kan misalkan pasti tahu Indonesia ada kopi di daerah mana saja. Nah itu kalau boleh tahu di tempat panjenengan apakah ada semacam objek wisata atau tempat khusus misalkan ada tamu datang ke Patean yang memang lebih ke nuansa kopi apa ada wilayahnya tahu di sana apa atau ada UMKM yang standby di sana ada nggak yang banyak hasilnya pengrajin tuh ada NU Coffee terus Kopi Melati terus Gedong Kopi berarti kan ada misalnya datangan tahu Berkah Kopi UMKM banyak. Saya lihat kan fenomena beberapa bulan terakhir ini setelah corona kan ya ini agak fenomena kafe kan kembali seperti menjadi restoran kembali kan identik orang makan berat makan besar kopi hanya sebagai pelengkap akhirnya terbalik akhirnya tadinya kan kita nongkrong makanan tidak terlalu dipedulikan hanya cemilan ternyata dibalik ini kopi hanya sebagai pelengkap gitu. Tapi kan mesti ada imbas ke petani dari hubungannya jumlah produksinya juga. Cuman kan pasti ada triknya, tapi itu sudah ada pelanggan setia Temanggung, ibadah di Temanggung mungkin orang sana cocok dengan rasa sini,
mungkin malah sen kendal ora cocok dhewe. Karena kan kita ada paradigma yang berbeda kan istilahnya kan. Kadang kita senang rasa yang sana ini ya kan penempatannya kan jenengan kan berarti harus daerah tinggi. Kan entah itu upacara minum kopinya pakai gula merah atau mungkin gula batu atau mungkin seduh atau di mana itu sudah ada khas sendiri kan. Kalau di Jogja ada kopi jos, Aceh ada kopi apa kan Tarik. kita nggak bisa teh tarik mau kopi tarik. Kopi tarik ada. Oh, tak kira ada Indonesia sampai di tarik mas Aceh tarik. Teh tarik ada, kopi tarik ada. Nah, makanya di situ lah. Terus media promosi. Nah, berarti kan berarti sudah ada. Berarti media promosinya masih door to door langsung berarti. Siapa yang pelanggan pembeli udah gitu ya berarti ya. Iya. Berarti jarang, makanya lihat kadang promosinya kan jarang terlihat. Kopi Paten jarang atau mungkin saat berhadapan dengan merek-merek lain tidak memunculkan nama desa atau nama kecamatan atau gimana? Ya ini yang penting Arabica, Robusta terus dicampurkan dah terus nanti biar pembeli yang beli. pemangku kepentingan. Iya memang. Jadi biasanya. pemangku kebijakan untuk istilahnya mengembangkan UMKM juga itu kan juga perlu. Betul. Selama ini kan memang ya prihatin. Jadi Perjuangan juga. produsen kopi di Kendal itu akhirnya jadi jasa roastingan saja. Betul. Jadi hanya produknya itu jadi pelengkap. Yang prihatin itu. Jadi ya PR kita bersama bagaimana mengembangkan walaupun itu PR besar juga. saingan kita itu industrialisasi industri besar ya repot juga besar. Walaupun kita ditopang dengan misalkan marketplace segala macam itu tetap tidak bisa. Soalnya kan segmen kita pembeli anak-anak atau orang dewasa kan ada ciri khasnya sendiri kan. Apakah mereka apalagi yang apa istilahnya remaja itu kan identik sama musiman viral. Kadang kan yang viral apa di kota ini ada ini. Oh ini. Kadang kita pas lagi hoki mungkin senang aja nggak masalah. Tapi saat mereka meninggalkan kita pusing. Tapi kan nggak bisa kita paksakan juga kan. Berarti udah pelanggan sudah lagi lepas itu. Yang penting kita bertahan sama pelanggan yang sudah ada. Udah sama apa yang. Nah, kurang lebih gitulah, baguslah. Oke, siap. Buat kondang lah, sukses selalu pokoknya. Ya, sebisanya saja. Meliput ini, ya, ini di kantor podcast Pak RT masih darurat, belum ada studionya. Oh, iya. Jadi di sini terus. Tadinya inginnya saya ngeliput di kebun kopinya biar lebih itu lebih cocok. Cuman itu nggak bisa ditebak itu hujan itu kapan? Pas musimnya. Ada pas cuaca bagus juga. Terima kasih Pak Sare. Ya, sama-sama. Bagi teman-teman, terima kasih juga mengikuti podcast Pak RT ini karena kita sukses sendiri itu sudah biasa, kita sukses bersama itu luar biasa. Apalagi yang di podcast Pak RT ini kita selalu meliput siapa saja yang sukses, siapa saja yang konsisten di keahliannya, bidangnya, dan siapa saja yang ada di mana-mana. Jadi ini termasuk Pak Mahfud yang ada di mana-mana? Di mana-mana ada. Ada. Sukses di bidangnya, alhamdulillah ya. Konsisten di bidangnya ya juga. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode